Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Saya Agustina Pasang, peserta PKDP tahun 2025. Saya adalah dosen tetap pada Prodi Magister Teologi STT Global Glow Indonesia. Ya, hari ini kita akan belajar mata kuliah Bahasa Ibrani. Bapak Ibu, apakah atau mungkin sudah ada yang pernah mendengar tentang Bahasa Ibrani? Ya, tadi atau gambar yang tadi Bapak Ibu lihat adalah aksara atau konsonan dalam bahasa Ibrani, di mana bahasa Ibrani merupakan bagian dari bahasa-bahasa di Timur Tengah kuno yang biasanya disebut rumpun bahasa Semit selain bahasa Akkad, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Kanaan lainnya. Nah, dari dua rumpun bahasa Semit ini digunakan dua untuk teks PL, yakni bahasa Ibrani, dan juga ada beberapa teks yang ditulis dengan menggunakan bahasa Aram. Bahasa Ibrani sendiri terdiri dari 22 konsonan, di mana bahasa Ibrani tidak memiliki huruf hidup atau vokalisasi. 22 huruf konsonan itu antara lain Nah, dalam bahasa Ibrani tidak ada perbedaan antara huruf besar dengan huruf kecil. Yakni dalam penulisan nama misalnya itu tidak menggunakan huruf besar karena memang tidak ada perbedaan, berbeda dengan bahasa Indonesia. Tulisan Ibrani selalu ditulis dan dibaca dari kanan ke kiri. Hal ini sama seperti dalam bahasa Arab. Penulisan setiap huruf selalu dimulai dari atas ke bawah dan sudut kiri. Selain itu, dalam huruf Ibrani ada 5 huruf yang disebut atau memiliki bentuk final. Mengapa demikian? Karena kelima huruf ini, yakni huruf Kaf, Mem, Nun, P, dan Syade, jika muncul pada akhir kata, maka huruf-huruf ini harus ditulis dengan bentuk khusus. Itulah yang disebut sebagai bentuk final, sementara huruf-huruf lainnya tidak demikian. Penambahan vokal pada konsonan dalam naskah Perjanjian Lama menjadi masalah dari segi teologis karena menurut keyakinan orang Yahudi, teks yang suci sama sekali tidak boleh diubah atau ditambah. Itu sebabnya para ahli naskah yang disebut sebagai Masoret menemukan jalan keluar, yakni mereka tidak menciptakan huruf hidup yang baru yang ditambahkan ke dalam teks, tetapi hanya menciptakan suatu titik atau tanda kecil yang mewakili huruf hidup, kemudian ditulis di dalam atau di sekitar huruf-huruf asli tanpa mengganggu kesucian teks tersebut dan tentunya tidak mengubah bunyi vokal yang diucapkan dari teks asli. Sistem vokalisasi yang diciptakan atau yang dibuat oleh Masoret, yang pertama disebut dengan kames, bentuknya seperti huruf T, lalu ditulis di bawah konsonan, itu ditransliterasi dengan huruf A. Demikian juga patah, diterjemahkan A, kemudian ada sere titik 2 ke samping, itu diterjemahkan E, kemudian ada segol, bentuknya titik 3 dalam bentuk segitiga, itu diterjemahkan E. Kemudian ada hirek ini titik yang ditempatkan di bawah konsonan, itu diterjemahkan huruf I. Ada hirakyot yang diterjemahkan sebagai vokal panjang. Kemudian ada holem ini titik yang ditempatkan di atas konsonan, diterjemahkan O. Lalu ada kames hatuf, kemudian ada syurek ini huruf waw yang diberi titik di tengah, diterjemahkan U. Kemudian juga ada kibus, bentuknya titik 3 ke bawah tapi ke samping, itu diterjemahkan huruf U. Nah, vokal-vokal ini ditempatkan di bawah huruf mati, kecuali holem yang ditempatkan di atas konsonan. Nah, baik Bapak Ibu, menutup pertemuan kita hari ini,
ada tugas yang Bapak Ibu kerjakan, yakni latihan menulis huruf konsonan, 22 huruf konsonan kemudian dihafal sekaligus dengan transliterasinya. Kemudian vokal yang diciptakan atau yang dibuat oleh kelompok Masoret, dan latihan menulis Bapak Ibu. Kemudian besok dalam pertemuan kita akan bahas bersama tugas-tugas tersebut. Terima kasih. Nanti materi kuliah akan saya bagikan di grup untuk Bapak Ibu pelajari lebih lanjut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.